Aku kembali ke kota Kigali setelah menelusuri kota Musanze. Aku berangkat di malam hari dengan menaiki minibus. Harganya murah, cuma 2 ribuan Rwanda franc aja. Nggak sampai 50 ribuan rupiah. Supirnya baik banget deh sama aku. Begitu melihat aku cewek asing di sini yang mau naik bus, dia langsung bergegas memilihkan aku tempat duduk bangku paling depan, supaya aku bisa menikmati pemandangan dari depan selama perjalanan. Baik banget. Begitulah keramahan Rwandish. Rwandish adalah sebutan untuk orang-orang Rwanda. Baik banget, jadi ini kan lagi mau balik ke Kigali. Terus karena lihat aku sebagai foreigner di sini, cewek, dipilihin seat bus paling depan gitu. Jadi aku duduk di bus paling depan, dipilihin gitu. Spesial banget kan, sesuatu banget ya. Alhamdulillah bisa punya pemandangan. Tuh, enak banget. Jadi duduk sebelah supir, enak banget. Alhamdulillah ya. Oh iya, pada pagi harinya aku sempat sarapan di rumah keluarga Severe. Dibuatin sup pisang sama biji-bijian yang mirip kacang ijo. Ini nih salah satu makanan tradisional dan buatan rumahan di Rwanda. Mirip juga ya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan sebutannya kolak ya. Apa rasanya? Cuma kalau menurut aku sih lebih enakan kolak sih ya. Ya, ini lagi sarapan di Musanze, Rwanda. Aduh, sarapan dimasakin masakan tradisional gitu, masakan rumahan. Nah, jadi ini isinya pisang, kacang hijau, wortel, dan rasanya manis. Have nice meal, Severe. Rasanya manis. Oke, selamat makan masakan tradisional, masakan rumahan di Rwanda. Oke deh, kembali lagi dalam perjalananku naik bus dari Musanze untuk balik lagi ke Kigali pada malam hari. Ini perjalanan malam hari, jadi aku nggak melihat banyak pemandangan sih dari perjalanan Musanze Kigali berjarak 100-an kilometer dan perjalanan ditempuh selama 2 jaman. From savannas to bustling streets, community bonds where love. Selamat datang di Kigali, ibu kota negeri terbersih se-Afrika atau yang disebut sebagai Singapuranya Afrika. Gimana situasi dan lingkungannya? Bersih dan rapi banget kan? Ih, jalan sendirian enak, gak ada yang gangguin. Di videoku sebelumnya, aku belum menjelaskan mengenai alasan kok bisa sih Rwanda bersih banget sampai-sampai dijulukin Singapuranya Afrika. Negeri yang kecil yang mana dikit-dikit denda dan bahkan sampai masuk penjara kalau ngelanggar aturannya. Mirip kan sama Singapura? Gak hanya bersih, tapi juga aman. Paling bersih dan paling aman se-Afrika. Dan juga masuk jajaran top di dunia. Bahkan pada tahun 2018, Ketua Program Lingkungan Hidup PBB, Eric Solheim, menyebut ibu kota Rwanda, Kigali, sebagai kota terbersih di dunia karena tidak ada sampah di jalanan dan program hijaunya yang ramah lingkungan. Dan pada tahun 2022, blogger traveler Drobinski yang telah mengunjungi 197 negara di dunia menempatkan Rwanda sebagai negara terbersih di dunia, mengungguli Singapura. Sementara pada tahun 2022, Rwanda masuk negara nomor 6 yang paling aman di dunia. Oke deh, di sini aku akan menceritakan kok bisa sih negeri yang ekonominya masih di bawah Indonesia ini bisa menjadi jajaran negara terbersih dan teraman di dunia. Faktor pertama yang paling utama adalah budaya masyarakat Rwanda sendiri dan kepemimpinannya. Ini juga tak terlepas dari kepemimpinan Presiden Paul Kagame yang dianggap sebagai pahlawan yang mengakhiri genosida tahun 1994 di Rwanda dan membangun kembali negaranya, serta sebagai diktator yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Dulunya Rwanda adalah jajahan Jerman dan Belgia. Aku pikir mungkin ada sedikit kesamaan antara penjajah Belanda di Indonesia dengan penjajah Belgia di Rwanda, yaitu para penjajah yang suka mengadu domba.
Pada tahun 1994 terjadilah genosida di Rwanda, yaitu perang saudara antara suku Hutu dan suku Tutsi. Akibat dari perang berdarah tersebut, lebih dari 1 juta orang meninggal dunia. Ini adalah salah satu pembantaian atau pembunuhan massal yang terbesar di dunia. Merinding sih rasanya saat diriku melewati museum genosida di Kigali, Rwanda. Syukurlah setelah terjadi sejarah kelam di masa lalu, baik masyarakat Rwanda maupun kepemimpinannya terus belajar dan terus berbenah diri. Ngomong-ngomong, tidak baik ya untuk bertanya langsung mengenai sejarah kelam dengan orang-orang Rwanda kalau belum terlalu kenal, karena topik ini adalah topik yang sangat sensitif di Rwanda. Genocide Memorial. Yang kedua adalah faktor budayanya. Beda sama negeri-negeri Afrika lainnya, aku tidak melihat street food di Rwanda. Berbanding terbalik dengan negeri sebelah, Uganda, di mana banyak banget street food berceceran di Uganda. Take away pun juga jarang. Orang-orang Rwanda itu mengenal norma dan adab tata krama dalam hal makan. Gak ada yang makan di jalanan. Karena ada kebiasaan seperti itu, mereka gak ada yang makan sambil jalan. Kalau lagi waktunya makan, ya makan. Mereka akan pergi dan duduk di restoran sampai makanannya habis. Otomatis, kalau gak ada yang makan sambil berjalan, gak ada sampah ataupun bekas makanan yang tercecer di jalanan. Yang ketiga adalah kantong plastik dilarang dan merupakan tindakan ilegal. Ini sudah lama sih kalau kantong plastik dilarang di Rwanda. Sudah lebih dari 10 tahun tidak ada kantong plastik di Rwanda. Pada tahun 2008, Rwanda menjadi salah satu negara pertama di dunia yang melarang kantong plastik. Kantong plastik dianggap menimbulkan banyak masalah. Sebagai gantinya, digunakanlah kantong kertas yang ramah lingkungan. Kalau ketahuan bawa kantong plastik, bisa dipenjara atau dikenakan denda sebesar 300.000 Rwanda franc atau kurang lebih 4 jutaan rupiah. Terus kalau mendarat di Rwanda, bagasi kita itu akan dicek. Bukan dicek untuk obat-obatan atau senjata, tapi dicek ada plastik atau enggak. Yang keempat adalah disiplin dan selalu buang sampah pada tempatnya. Di Rwanda, tempat sampah tersedia di mana-mana dan semuanya terorganisir. Disiplin tidak hanya dimulai dari kepemimpinannya saja, tapi juga diikuti oleh masyarakat. Hal-hal kecil seperti disiplin menggunakan helm saat berkendara, padahal di negara-negara Afrika lainnya itu orang-orangnya kebanyakan nggak pakai helm. Satu lagi yang membuatku kaget adalah pengguna jalan sangat tertib. Ketika aku menyeberang jalan di zebra cross, pengendara mobil atau motor itu langsung berhenti dan mempersilahkan aku untuk menyeberang jalan terlebih dahulu. Wow, ini sih luar biasa banget sih buat negeri non-Eropa seperti ini. Yang kelima adalah adanya kerja bakti. Namanya adalah umuganda. Dalam bahasa lokal Kinyarwanda, artinya adalah bersatu dalam tujuan yang sama untuk mencapai suatu hasil. Rakyat Rwanda punya kesadaran tinggi untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, terutama dengan program kerja bakti bulanan yang bernama Umuganda ini. Pengabdian kerja bakti ini dilakukan sebulan sekali di setiap hari Sabtu terakhir pada jam 8 sampai 11 pagi. Tidak hanya bersih-bersih, tapi juga menanam pohon. Semua lapisan masyarakat Rwanda wajib ikut. Kalau nggak ikut kerja bakti, bisa ditenda. Kecuali kalau ada halangan tertentu ya, seperti orang sakit. Yang keenam, aturan hukum. Pemerintah Rwanda telah melakukan upaya yang signifikan untuk menjaga kebersihan dan ketertibannya. Ada undang-undang dan peraturan yang tegas terkait dengan kebersihan, pengelolaan limbah, polusi atau pencemaran lingkungan, dan perlindungan lingkungan. Aturannya itu ketat banget. Sekali lagi, kalau melanggar akan ditindak, didenda sampai dihukum penjara. Contohnya, nggak boleh sembarangan membakar sampah. Kalau ada warga yang protes, nanti akan dilaporkan ke pejabat setempat. Lalu pejabat setempat akan menghukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
Masyarakat Rwanda menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Berbeda dengan negara-negara Afrika lainnya, isu polusi tidak menjadi prioritas utama di parlemen atau bahkan ketika membuat anggaran. Yang ketujuh, promosi besar-besaran. Rwanda juga banyak berinvestasi untuk menjaga kebersihan negaranya, sampai rela menghabiskan jutaan dolar demi mempromosikan Visit Rwanda. Negeri yang berbendera biru kuning hijau ini benar-benar serius banget membangun reputasinya dan mempromosikan negaranya sampai menjadi sponsor resmi klub sepak bola Arsenal, Visit Rwanda. Gak hanya Arsenal, tapi Visit Rwanda juga ada kesepakatan dengan klub sepak bola lainnya yaitu Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen. Yang kedelapan adalah kebanggaan. Baik Rwanda maupun ibu kotanya, Kigali, selama bertahun-tahun telah dinominasikan sebagai negeri dan kota terbersih serta ramah lingkungan di Afrika. Orang-orang Rwanda tentu saja dong nggak mau kehilangan gelar ini. Jadi mereka bekerja keras untuk terus mempertahankannya. Nggak mau kalah sama negeri Afrika lain seperti Mauritius dan Seychelles. Katanya sih Rwanda ini saingan sama Mauritius, negeri pulau kecil yang masuk kawasan Afrika walaupun tidak berada di dalam benua Afrika. Mauritius memang jauh lebih high class dan lebih berkembang daripada Rwanda. Tapi menurutku sendiri Rwanda masih lebih adem dan rapi. Cuaca di Mauritius karena letaknya di tengah-tengah laut lebih panas dibandingkan dengan Rwanda. Aku bisa bercerita begini karena aku sudah berkunjung langsung baik di Mauritius maupun di Rwanda. Di Mauritius sendiri aku menghabiskan waktuku selama 2 bulan. Negara yang paling maju, paling berkembang, dan paling high class di Afrika. Afrika Selatan pun kalah. Mauritius memang bersih dan rapi, tapi kalau diadu mengenai kebersihannya, Rwanda masih lebih bersih dan lebih rapi daripada Mauritius. Sementara mengenai keamanannya, Mauritius adalah salah satu negara paling aman di Afrika. Tapi Rwanda tetaplah yang paling aman di Afrika. Temenku sendiri yang orang asli Mauritius pun cerita ke aku, masih banyak orang-orang yang creepy, yang usil di Mauritius. Sedangkan kawan-kawan di Rwanda cerita ke aku kalau negaranya adalah memang yang paling aman se-Afrika dan banyak traveler khususnya cewek-cewek yang merasa tenang dan aman saat solo traveling di Rwanda. Lalu pertanyaannya, kok bisa sih Rwanda menjadi negara paling aman se-Afrika dan bahkan masuk jajaran top di dunia? Oke, yang pertama adalah parlemen yang punya mayoritas cewek. Sebelum terjadi pembantaian dan genosida tahun 1994, dulunya Rwanda terbiasa hidup dalam masyarakat yang sangat patriarki. Namun, setelah kerusuhan berdarah itu, banyak laki-laki yang meninggal dunia dan sekitar 70% warga yang bertahan hidup adalah perempuan. Populasi cewek lebih banyak daripada cowok dan dari situ menjadi agen perubahan di Rwanda. Rwanda menjadi negara pertama di dunia yang menjadikan perempuan sebagai mayoritas yang duduk di parlemen. Lebih dari 60% isi parlemen adalah cewek. Walau isi parlemen lebih banyak ceweknya, tapi hasilnya mereka cepat bangkit dari tragedi genosida dan berhasil membuat terobosan baru yang lebih progresif. Selain itu, berhubung suara cewek lebih banyak, jadi banyak juga aturan yang lebih berpihak dan melindungi perempuan. Aturannya nggak main-main. Itulah sebabnya gak ada yang berani macam-macam sama cewek di Rwanda, apalagi sweet-sweet di jalanan. Cowok gak ada yang berani. Ini sih keren banget ya. Sekarang kalian paham kan, kok aku berani sih sendirian di Rwanda, gak kenal siapa-siapa, sampai berani naik perahu sendirian dikelilingi cowok-cowok gak dikenal. Makanya beda banget saat aku jalan-jalan di negeri-negeri Afrika lainnya. Aku selalu dilihatin dari atas sampai bawah karena yang paling beda. Tapi saat di Rwanda nggak kayak gitu. Jadi hati-hati ya sama cewek di Rwanda. Kalau sampai gangguin cewek bisa disembelih di Rwanda. Faktor yang kedua adalah aparat polisi yang dipercayai rakyatnya. Pada tahun 2003 sampai 2005, kepolisian di Rwanda merupakan salah satu institusi yang paling korup di Rwanda. Warga Rwanda terus mengeluh tentang kepolisiannya. Antara tahun 2005 sampai 2007,
pemerintah berupaya keras mereformasi kepolisian. Selama 3 tahun tersebut, reformasi besar-besaran dilakukan. Semua polisi yang korup dipecatin. Pembersihan besar-besaran dilakukan. Pemerintah Rwanda melatih kembali para petugas kepolisian dan melakukan kampanye terhadap penduduk. Kemudian antara tahun 2007 sampai 2009, kepolisian mengalami banyak kemajuan sehingga pada tahun 2010 masyarakat Rwanda mulai mempercayai kepolisian lagi. Tidak sampai di situ ya, pemerintah Rwanda melakukan gebrakan di media sosial juga loh. Warga Rwanda diizinkan berkomunikasi dengan polisi di media sosial, khususnya ketika ada masalah darurat. Jadi silahkan curhat ke Pak Polisi deh kalau ada apa-apa di Rwanda. Gila, keren banget sih ini. Kapan ya negeri kita bisa kayak gitu? Yang ketiga, adanya reformasi besar-besaran. Hukum bukan cuma pajangan aja, tapi beneran ditegakkan di Rwanda. Pemerintah Rwanda telah mengambil sikap tegas untuk memberantas korupsi dan kejahatan dengan memberikan hukuman yang berat bagi pelanggar dan meningkatkan kehadiran polisi di jalanan. Selain itu, Rwanda juga banyak berinvestasi di bidang pendidikan dengan fokus mendidik anak-anak akan pentingnya menjunjung hukum dan menghormati hak orang lain. Berkat hasil pendidikan ini, lahirlah generasi warga negara yang lebih taat dan menghormati hukum. Kemudian juga ada program sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan akar penyebab kejahatan lainnya, serta fokus pada pembangunan ekonomi. Ibaratnya, Rwanda ini menekan tombol reset setelah mengalami insiden berdarah genosida pada tahun 1994. Kira-kira kapan ya negeri kita Nusantara menekan tombol reset? Yang keempat, rupanya Rwanda juga banyak banget berinvestasi termasuk dalam keamanan nasional. Dalam dunia internasional pun, Rwanda adalah penyumbang pasukan penjaga perdamaian terbesar kelima di dunia. Tidak ada kelompok teroris internasional atau kelompok kejahatan terorganisir domestik di Rwanda. Dan pemerintah Rwanda tidak mendukung organisasi teroris dimanapun. Oke deh, jadi itulah berbagai faktor yang menjadi alasan Rwanda bisa menjadi negara yang paling bersih dan aman di Afrika, bahkan masuk jajaran dunia. Rwanda sendiri adalah negara landlocked atau terkurung oleh daratan, berbatasan dengan Burundi, Tanzania, terus lagi berbatasan dengan Uganda yang mana berantakan banget tatanan kota-kotanya, serta berbatasan dengan negeri Republik Demokratik Kongo yang kurang aman karena adanya perang dengan Republik Kongo. Tapi walaupun diapit oleh negeri-negeri seperti itu, sama sekali nggak mempengaruhi Rwanda menjadi negara terbersih dan teraman di Afrika. Aku naik ojek lagi di malam hari. Ternyata macet juga ya di malam hari. Banyak banget kendaraan. Kalau ini aku nggak naik ojek, pasti bakal kena macet deh kayak gini. Tapi kalau naik motor, enak kan? Bisa terobos-terobos. Ternyata Rwanda ini kecil loh ya. Luasnya cuma 26 ribuan kilometer persegi. Atau kurang lebih 4 kali lipatnya Pulau Bali. Dan ternyata Rwanda ini termasuk salah satu negara dengan kepadatan tertinggi di Afrika. Sementara itu, hal yang membuatku suka di ibu kota Kigali selain dari bersih dan amannya adalah cuacanya. Adem gitu, antara 17 sampai 25 derajat. Rwanda sendiri juga berada di dataran tinggi, banyak bukit-bukitnya. Makanya, Rwanda ini juga dijuluki sebagai negara 1000 bukit. Itu kan kelihatan kota-kotanya karena ini berada di dataran tinggi. Ini adalah contoh kehidupan malam di salah satu bar di ibu kota Kigali. Biasa sih aku kesini diajakin temen gitu, dan seperti biasa aku di sini nggak minum dan hanya minum mojito kesukaanku. Kalau berbicara mengenai kehidupan malam seperti klub atau bar, biasa saja sih di Rwanda atau di ibu kota Kigali.
nggak seheboh seperti di Uganda, karena memang nggak termasuk jajaran top kehidupan malam di Afrika. Jadi kehidupan malam di Rwanda ini biasa aja gitu. Ini adalah situasi perumahan di Kigali. Katanya sih, di sini harga rumah masih terjangkau. 1 miliar udah dapat rumah yang bagus. Dan sebagai foreigner atau orang asing, kita bisa beli rumah di Rwanda. Okay, someone want to buy this area. And Sebelumnya, terima kasih banyak aku ucapkan buat teman-temanku di Kigali, baik orang Rwanda asli maupun ekspat. Sebisa mungkin aku selalu banyak ngobrol dengan orang-orang lokal supaya aku bisa belajar banyak hal baru. Sehingga berkat kalian semua, aku bisa bercerita banyak mengenai Rwanda dan ibu kota Kigali. Satu lagi, kalau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai cerita pembantaian dan genosida di Rwanda, silahkan nonton film dokumenter ya, namanya Hotel Rwanda. Terakhir, secara ekonomi, Rwanda ini masih masuk dalam negara kategori miskin. Peringkatnya masih di bawah Indonesia. Dari segi GDP per kapita saja, peringkatnya masih di antara 169 sampai 175. Akan tetapi, siapa sangka, walaupun masuk kategori negara miskin, ekonomi di Rwanda itu masuk dalam ekonomi dengan pertumbuhan cepat di Afrika, dan Rwanda ini masuk dalam jajaran negara dengan kemudahan berbisnis. Maskapai nasionalnya Rwanda Air kini sedang berusaha untuk menjadi maskapai raksasa seperti halnya maskapai besar seperti Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, dan sebagainya. Dari Rwanda ini kita bisa juga belajar bahwa kebersihan dan keamanan tidak ada hubungannya dengan kemiskinan, karena semuanya tergantung pada kepemimpinan dan inisiatif orang-orangnya sendiri. Terima kasih udah nonton. Bye!